Ya, bersyukur pagi hari ini saya juga ingin menyapa buat jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online ataupun yang mendengarkan ibadah ini secara siaran radio. Welcome to JKM Saron. Ya, dan di bulan ini kita akan sama-sama belajar ya untuk kita bisa mencapai yang namanya upgrade. Ya, di bulan ini kita akan sama-sama belajar yang namanya better connection atau koneksi yang lebih baik. Nah, kalau kita berbicara tentang better connection atau koneksi yang lebih baik, ini berbicara tentang relationship atau hubungan. Ya, jadi titik fokusnya adalah kita perbaiki hubungan kita. Kita miliki relationship yang benar. Ya, jadi di bulan ini kita sama-sama belajar hal ini karena hal yang penting untuk kita bisa mengalami upgrade atau peningkatan yang sustainable adalah dengan kita ini memiliki hubungan atau kita ini terhubung. Jadi pagi hari ini saya ingin mengawalinya dengan judul sharing firman Tuhan. The first step is to get connected. Step yang pertama adalah kita terhubung. Step yang pertama adalah kita terkoneksi. Ya, jadi pagi hari ini saya ingin mengatakan ya, kita terkoneksi dengan siapa? Yang terutama adalah kita terkoneksi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan saya ingin mengatakan bahwa keputusan untuk terhubung, keputusan kita untuk terkoneksi dengan Tuhan, berarti kita ini menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin olehnya, untuk menjadi serupa dengan Dia, dan untuk menjadi pelaku firman Kristus. Semakin lama kita terhubung, semakin lama kita terkoneksi dengan Tuhan, kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ada kerendahan hati di dalam hidup kita. Ada yang namanya sukacita. Terlepas apapun kondisi yang kita alami, ada sukacita di situ. Kenapa? Karena kita terkoneksi. Keputusan kita untuk terhubung dengan Tuhan, berarti kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin, menjadi serupa dengan Dia dan menjadi pelaku firman Kristus. Kita membutuhkan dan kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Alasannya adalah karena Dia, Yesus Kristus, Dialah Sang Pencipta dan penulis kehidupan kita. Amin. Maksudnya gimana? Kita tahu ya bahwa manusia zaman sekarang ini ya, atau kita semua lah ya yang ada di tempat ini ya. Termasuk saya ya, saya juga mengkoreksi diri saya sendiri ya. Kita mungkin sekarang ini mudah sekali panik. Mudah sekali khawatir saat kita mungkin tidak terkoneksi dengan yang namanya paket data. Atau tidak terkoneksi dengan yang namanya wifi ya. Ataupun paket datanya habis, istilahnya kita jadi gak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita jadi gak bisa ngapa-ngapain saat kita gak terkoneksi oleh internet. Ya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita terhubung dengan Tuhan? Bagaimana saat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Sekarang mungkin game menggunakan internet ya, tapi pada saat dulu mungkin pada saat kita nggak punya paket data, pada saat kita nggak punya internet, yang kita bisa lakukan dengan HP kita adalah apa? Kita hanya cuma main game. Kita hanya bermain-main dengan handphone kita. Nah, pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa saat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, yang ada adalah kehidupan kita ini main-main, jemaat sekalian. Oleh sebab itu kenapa kita perlu terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan adalah karena Dia penulis dan pencipta kehidupan kita. Saat kita mungkin merasa hilang harapan, saat kita merasa mungkin kita ini putus harapan, ketahuilah bahwa Yesus Kristus, Dia memberikan harapan. Dan bahkan Dia sendiri adalah harapan itu. Ya, saat kita mungkin kehilangan arah, kita nggak tahu kita mau kemana. Harus ke kiri, harus ke kanan, harus berhenti, harus berjalan atau harus maju, harus mundur. Saat kita kehilangan arah, percayalah saat kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah ahlinya. Ahlinya di dalam membuat rute kehidupan kita. Agar menjadi sejalan dan searah dengan rancangannya. Kenapa? Lah karena Dia itu adalah jalannya sendiri. Yesus Kristus adalah jalan dari kehidupan kita. Amin. Ya, ada dikatakan ya kalau kita mungkin lost connection ya, kita mungkin pergi ke dalam suatu tempat ya,
Ada beberapa yang mungkin tidak perlu membutuhkan GPS. Tapi saya percaya banyak dari kita kalau kita pergi kita selalu menggunakan GPS. Ya, atau kita tahu itu adalah Global Positioning System. Ya, pada saat kita mungkin salah jalan dia bisa ada tulisannya reroute atau mungkin mencari rute baru gitu kan. Ya, Tuhan Yesus jauh lebih daripada GPS ini. Tuhan adalah GPS kita. God Positioning System. Ya, bukan global positioning tapi God positioning system. Kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita diarahkan oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Saat kita menghadapi yang namanya kebuntuan di depan kita, ya, di sana Tuhan bisa buka jalan. Amin. Syaratnya apa? Kita terhubung dengan Tuhan. Ya, kita terkoneksi dengan Tuhan. Dan saat kita mungkin merasa bahwa kehidupan kita ini enggak berharga, kehidupan kita ini cuma biasa-biasa aja. Saat kita terkoneksi dengan Tuhan, Dia Yesus Kristus yang berharga, Dia rela menjadi hina. Untuk apa? Untuk melayakkan kita, untuk mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Kita dibuat berharga oleh Yesus Kristus. Syaratnya apa? Kita terkoneksi, kita terhubung. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya ingin buka ayat yang disampaikan oleh Pastor Iman minggu lalu di Matius 4 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Jadi ini cerita tentang murid-murid Yesus. Jadi ada dua yang akan saya buka, yaitu di Matius 4 ayat 19 sampai dengan yang 20. Yang kedua nanti di Yohanes. Kita baca terlebih sama-sama terlebih dahulu di Matius 4 19 sampai 20 dikatakan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ya, kita pegang sama-sama yang pertama ini terlebih dahulu. Jadi untuk kita bisa terhubung oleh Kristus, harus ada keputusan yang kita ambil. Ya, harus ada keputusan yang kita ambil bahwa kita mau untuk melangkah untuk mengikut Yesus. Untuk kita terhubung dengan Kristus. Kemudian ayat yang kedua kita buka sama-sama di Yohanes 1 ayat yang 47 sampai dengan yang ke-50. Yohanes 1 ayat 47 sampai dengan yang ke-50. Ini menarik ya. Jadi Filipus ya mengajak temannya ya yang kita kenal sebagai Nathanael, dan di situ kita tahu Nathanael adalah Bartolomeus, salah satu murid Yesus juga. Dikatakan demikian. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Yang menarik di sini ya, kalau saya ingin membahas sedikit ya. Jadi pada saat Filipus mengajak Nathanael ya, Nathanael meragukan, adakah hal yang baik yang bisa terjadi dari Nazaret? Filipus cuma bilang, "Ayo datang ikut, lihat, ketemu dulu." Dan pada saat Nathanael mengalami perjumpaan dengan Kristus ya. Kalau kita baca mungkin kalau kita lewati ini ya, ini suatu hal yang mungkin ini biasa saja. Tapi ternyata apa yang dilakukan Nathanael itu Yesus Kristus mengerti. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi tepatnya di bawah pohon ara. Tapi saya ingin mengatakan bahwa di sini terjadi keintiman antara Nathanael dengan Allah. Di pohon ara ini mungkin dia sedang merenung, dia sedang berdoa, yang mana hanya Nathanael saja yang tahu. Tapi ternyata Yesus mengerti dan mendengar. Berarti apa? Nathanael ternyata pada saat dia berdoa kepada Allah, dia terkoneksi dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhannya sendiri yang datang dan melihat. Nah, tidak berhenti sampai di sini saja. Wah, Nathanael sudah terkesima ya. Sudah melihatnya sebuah, kok ngerti ya? Tapi Yesus Kristus berkata apa? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar
daripada itu. Dan kalau kita lanjutkan ya setelah itu bersambung dengan perjamuan di Kana, tapi saya nggak akan bahas itu. Nah, saya ingin mengatakan seperti murid-murid Tuhan Yesus ini mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, yang mana keputusan itu adalah keputusan yang life changing, merubahkan kehidupannya. Ya, keputusan itu adalah yang menghasilkan sustainable upgrade atau peningkatan yang berkelanjutan. Dan saya ingin mengatakan bahwa jangan hanya berhenti pada perjumpaannya saja, tetapi ikutlah dia. Jangan kita berhenti hanya dengan perjumpaannya saja, tapi ikutlah dia. Ini yang penting. Kita hanya berhenti sampai di pintu, kita melihat berkat Tuhan dan kita berhenti di situ. Oke Tuhan, terima kasih, kita nggak mau masuk dan kita tidak mau ikut di dalam Tuhan. Sama halnya dengan murid-murid Yesus ini, jangan berhenti hanya pada perjumpaannya saja, tetapi ikutilah dia. Nah, poin yang pertama, saya nggak akan panjang-panjang pada pagi hari ini, saya hanya akan menyampaikan 2 poin, tapi saya percaya 2 poin ini adalah 2 poin yang akan mengubahkan kehidupan kita. Poin yang pertama adalah get connected with God. Kalau pada saat kita mengatakan kita terhubung, poin yang pertama adalah we have to get connected with God. Kita harus terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Ayo kita buka sama-sama di Yohanes 15 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kunci kita bisa mengalami upgrade ya, bukanlah usaha. Meskipun usaha tetap diperlukan ya. Dan kunci kita mengalami upgrade bukanlah keadaan ataupun kesempatan. Meskipun bagaimana caranya kita survive, bagaimana caranya kita menghandle sebuah keadaan, bagaimana caranya kita menghadapi sebuah kesempatan itu juga penting ya. Tetapi itu bukan kunci utama. Kunci kita untuk mengalami upgrade juga bukanlah kekuatan, kecerdasan, karisma kita, kepintaran kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita. Meskipun itu semua juga akan membantu kita bisa mengalami upgrade. Kunci yang terutama yang harus kita pegang dan yang terpenting adalah ketika kita bersatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Kenapa kalau kita pegang kunci ini? Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menutrisi kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang memberikan kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bukan semuanya itu tidak penting. Oh berarti saya tidak perlu belajar tinggi-tinggi. Loh kita tetap perlu belajar tinggi. Kita tetap perlu punya wawasan. Tapi jangan menjadikan semuanya itu menjadi dasar di mana kita bisa mengalami upgrade. Di dalam Tuhan dikatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia dan kita harus mengizinkan Yesus Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini merupakan kunci kita bisa mengalami upgrade adalah kita tinggal di dalam Dia. Berarti adanya hubungan atau koneksi. Adanya hubungan atau koneksi. Dan dari ayat ini kita sama-sama belajar ya, bahwa agar kita bisa mengalami sebuah peningkatan ya, kita harus berada di dalam Dia dan kita tinggal di dalam Dia. Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan itu bukanlah one time event, tapi everyday decision. Terhubung dengan Tuhan itu bukanlah satu event yang terjadi sekali. Oke, aku mau, enggak. Tapi terhubung dari Tuhan itu membutuhkan yang namanya keputusan setiap hari, keputusan setiap waktu, dan keputusan setiap saat. Untuk kita bisa terhubung dengan Dia. Saat kita mungkin agak menjauh gitu ya. Saat kita merasa kita lost connection dengan Tuhan ya. Ayo kita kembali lagi. Kita perbaiki hubungan kita.
perbanyak devotion kita merenung, kita menguatkan diri kita dengan firman-firman Kristus agar kita terhubung. Amin. Dan saya ingin mengatakan lagi, kita buka sama-sama di Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala arah ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan kita itu, upgrade kita atau level up kita itu ke arah Kristus. Ke arah Tuhan yang sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Upgrade-nya gak bisa seenaknya kita. Upgrade-nya harus sesuai dengan rancangan Kristus. Oleh sebab itu kita harus terhubung dan terkoneksi. Saya gak mau, bulan lalu saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi seperti dia. Saya ingin sukses seperti dia. Mungkin itu memotivasi kita untuk kita berjuang ya. Tetapi kita harus tanya lagi, apakah kesuksesan dan keberhasilan yang Tuhan mau adalah seperti dia? Bisa jadi Tuhan membawa kita jauh lebih sukses. Asalkan kita terhubung dan terkoneksi dengan Kristus. Jangan ikut-ikutan. Ikutnya Tuhan Yesus, dah itu aja. Amin. Berpegang berarti menandakan adanya koneksi atau hubungan. Saya pegang. Berpegang. Berarti saya apa? Terkoneksi dan terhubung dengan stand mikrofon ini. Bayangkan saja kalau kita berpegang kepada Kristus. Wow. Saat kita mungkin salah jalan, mau salah jalan ya, Kristus akan tarik kita. Jalannya ke sana, anakku. Ya. Jadi berpegang berarti menandakan adanya koneksi atau hubungan. Semakin kita berpegang erat kepada kebenaran Kristus, saya percaya maka semakin baik pula kualitas kehidupan kita. Amin. Bukan seberapa besar, bukan seberapa wah kualitasnya. Tetapi seberapa kita menyadari bahwa kehidupan kita ini menjadi berkualitas oleh karena Kristus. Amin. Saat kita melihat Daud ya, tentu kita tahu Daud ya. Di dalam kehidupannya, Daud boleh mengalami upgrade yang terus menerus. Keberhasilan demi keberhasilan dia dapatkan. Kemenangan demi kemenangan dia dapatkan. Hal ini karena apa? Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia terhubung dengan Tuhan. Lah pertanyaannya pada pagi hari ini kita cross check sama-sama. Pada hari ini pegangan kita kemana? Kita terkoneksi dengan siapa? Pegangan kita kemana? Ya. Seperti halnya Daud ya. Daud itu jauh dari sempurna. Tetapi Tuhan memilih Daud karena Daud mau untuk selalu terus terhubung dengan dia saat Daud berada di dalam kondisi apapun. Mau gak kita terhubung sama Tuhan dalam kondisi apapun? Seringkali kita terhubung dengan Tuhan hanya pada saat kita mengalami kesesakan. Tapi kita membisu di dalam kelegaan. Ini yang gak boleh. Bisa gak kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan pada saat kita mengalami sukacita? Kita mendapatkan keberhasilan dan kita terhubung dengan Tuhan. Daud menjadikan Tuhan sebagai tumpuan hidupnya. Saat Daud mengalami kemenangan, Daud bersyukur kepada Tuhan. Saat Daud dikejar-kejar oleh musuhnya, Daud menjadikan Tuhan sebagai kota benteng perlindungannya. Saat Daud jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam kegagalan, Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya ingin mengatakan pada pagi hari ini, ya jemaat sekalian, Daud menjadikan Tuhan sebagai rumah atas dirinya. Daud mau tinggal di dalam dia dan dia di dalam Daud. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadikan Tuhan sebagai rumah atas diri kita? Kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita.
adanya hubungan, adanya koneksi. Dan saya ingin tutup poin yang pertama ini dengan sebuah kalimat ya. Mari kita sama-sama jangan kita berhenti hanya sampai dekat saja. Tetapi tinggal dan bernaunglah di dalam Tuhan. Amin. Jangan kita berhenti hanya sampai kepada dekat saja, tetapi kita tinggal dan bernaung di dalam Dia. Amin. Amin. Agar kita terhubung, agar kita terkoneksi dengan Tuhan. Poin yang kedua, get connected with God. Poin yang kedua adalah get connected with community. Terhubung atau terkoneksilah dengan komunitas. Ya, terhubung dan terkoneksilah dengan komunitas. Saya percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk kita sendirian. Tuhan menciptakan kita untuk berkomunitas, memiliki yang namanya hubungan, untuk saling terhubung satu dengan yang lain. Dan ketika kita berbicara tentang komunitas, komunitas seharusnya merupakan wadah di mana kita bisa mengalami pertumbuhan. Dan tentu saja saat kita berbicara tentang upgrade atau level up, itu tidak terlepas dari yang namanya pertumbuhan. Saya pernah mengatakan waktu dulu di Komsel ya, jangan hanya sekedar akrab saja tetapi kita bertumbuh. Ya, jangan hanya sekedar akrab tetapi kita juga bertumbuh. Karena buat apa keakraban tapi tidak menghasilkan pertumbuhan? Kita harus akrab dan kita harus bertumbuh. Amin. Ya, kita harus sama-sama kita terkoneksi dalam sebuah komunitas. Ya, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk kita bertumbuh sendirian. Tuhan tidak pernah mendesain kita untuk kita bertumbuh sendirian. Enggak percaya nih. Kita lihat contoh yang luar biasa, yaitu kita lihat Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus pada saat dia turun ke dunia, di dalam dunia ini sebenarnya Tuhan punya kuasa untuk melakukan semuanya sendirian. Dia punya kekuatan untuk berjalan sendiri. Tetapi apa yang Yesus Kristus lakukan? Dia memilih untuk berada dan tinggal bersama dengan ke-12 muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah komunitas itu. Ya, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari Yesus Kristus sendiri. Walaupun dia punya kekuatan, tapi Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan, kita harus bersama-sama di dalam sebuah komunitas. Amin. Komunitas yang benar adalah komunitas yang mengusahakan pertumbuhan dan menjadi pelaku firman Kristus. Pelaku firman Kristus bukan pengamat firman Kristus. Ini berbeda. Ada banyak, mungkin kita semua punya pengetahuan yang luar biasa tentang firman Kristus. Tapi yang Tuhan mau apa? Kau jangan hanya sekedar tahu, lakukan. Jangan hanya sekedar jadi pengamat, tapi lakukan. Oleh sebab itu saya mengatakan, ayo, komunitas yang benar itu adalah komunitas yang mengusahakan pertumbuhan dan jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jadi bukan hanya sampai kepada bicara tentang firman saja, tetapi juga mengusahakan untuk menjadi pelaku firman Kristus serta mengalami pertumbuhan. Ya, Pastor Iman ya menuliskan ya, kualitas hubungan menentukan besaran perubahan yang bisa terjadi pada kehidupan seseorang. Wow. Kualitas hubungan menentukan besaran perubahan yang bisa terjadi pada kehidupan seseorang. Maksudnya gimana? Kualitas hubungan kita dengan komunitas akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita salah pilih menempatkan orang untuk dekat dengan kita. Ini mungkin agak keras ya, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu juga firman bukan firman yang lembek. Firman Kristus itu firman yang keras menurut saya.
Jangan sampai kita salah menempatkan orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena orang-orang itu akan menjadi pengaruh di dalam kehidupan kita. Kualitas kehidupan kita juga bisa dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Apakah kita ini menjadi orang yang kuat atau kita jadi orang yang lemah? Apakah kita ini menjadi orang yang fight atau kita menjadi orang yang suka menyerah? Ini kita tahu ya bahwa eman-eman menurut saya kehidupan kita sangat-sangat eman-eman. Kalau kita mengizinkan orang-orang seperti ini untuk mendekat kepada kita, kita bisa lihat kalau orang ini mungkin lemah, kalau orang ini mungkin gak fight, kalau orang ini gak struggle, kita bisa lihat sekelilingnya dengan siapa mereka berkumpul. Ini bukan saya yang berbicara tapi firman Kristus yang berbicara jemaat sekalian. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Show me your friends and I will show you your future. Tunjukkanlah siapa teman-temanmu dan aku akan melihat. Dan kita akan sama-sama melihat seperti apa masa depan kita. Kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa kualitas kehidupan kita dan kualitas dari setiap keputusan-keputusan kita sangat ditentukan oleh siapa yang paling banyak menghabiskan waktu bersama dengan kita. Saya enggak bisa, udah enggak apa-apa. Saya enggak bisa, enggak apa-apa. Saya disakiti, wah enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Ingat ya, di dalam pertumbuhan itu enggak ada yang namanya rasa nyaman. Sometimes kita juga harus mau untuk kita ditempa. Ya, Amsal 13 ayat yang 20 dikatakan demikian. Show me your friend and I will show you your future. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah komunitas kita mengusahakan pertumbuhan yang benar? Sudahkah komunitas kita mengusahakan pertumbuhan yang benar? Kita memang perlu yang namanya tempat yang nyaman untuk kita boleh bernaung. Rumah kita harus nyaman. Ya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kalau hanya sekedar nyaman saja tidak akan membuat kita bertumbuh. Karena pertumbuhan itu tidak akan pernah nyaman rasanya. Untuk kita bisa upgrade atau kita bisa level up, kita butuh ditempa, butuh digembleng. Saya percaya ya pada pagi hari ini, bahwa saat kita mau untuk ditempa, pohon bisa, tumbuhan bisa lebih bertumbuh saat dipangkas habis. Itu mungkin gak nyaman, tapi setelah itu dilakukan, dirawat, diberikan nutrisi, dia bisa berbuah lebat. Buahnya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Kita mau gak jadi orang-orang yang ditempa? Saat kita mungkin merasa bahwa saya gak bisa, saya gak mampu. Tapi pada saat kita mau ditempa, memang boleh kita bilang, gak apa-apa, kamu pasti bisa. Ayo coba, sekali gagal, coba yang kedua kali. Dua kali gagal, coba yang ketiga kali. Tiga kali gagal, coba. Karena kita tahu dengan kegagalan itu kita bisa belajar. Jangan jadi orang yang lembek. Karena kalau kita mau ikut firman Kristus ya, firman Kristus itu bukan firman yang lembek, firman yang wow. Ya. Amsal 27 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesawanya. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, namun tidak semuanya bisa membawa pertumbuhan dan perubahan ke arah yang benar. Oleh sebab itu kita harus tanya kepada Tuhan, orang mana yang tepat untuk kita bisa sama-sama belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan pertemukan kita dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter. Ya, tapi tidak semuanya orang-orang itu adalah orang-orang yang tepat bagi kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, kepada siapa saya ini harus berkumpul agar saya bisa mengalami pertumbuhan dan upgrade.
Kepada siapa saya harus berkumpul agar saya bisa sama-sama belajar menjadi pelaku firman-Mu. Ayat yang terakhir ya, saya minta tim Praise and Worship bisa naik. 1 Korintus 15 ayat ke-33. Dikatakan demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa orang-orang yang tepat yang sudah Kau kirimkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh sama-sama belajar. Yesus punya 12 murid, tapi pada saat Yesus ada case-case tertentu, dia hanya berjalan dan pergi hanya dengan beberapa orang murid. Kalau nggak salah 3. Maksudnya gimana? Orang dekat kita sangat berpengaruh dalam setiap kualitas kehidupan dan kualitas keputusan-keputusan kita. Kita cross check kembali ya pada pagi hari ini. Ya, saya ingin mengatakan bahwa sometimes to unfriend is just as important as be a friend. Sometimes to unfriend is just as important as be a friend. Kadangkala keputusan kita untuk menolak berteman itu juga tidak kalah pentingnya dengan kita memutuskan untuk kita mau berteman. Maksudnya gimana? Terus kita harus memusuhi? Enggak, kita enggak. Di sini kita enggak belajar tentang musuh memusuhi, tapi kita harus tahu, harus bisa bagi koridornya. Ya, siapa yang menjadi teman, siapa yang menjadi sahabat, dan siapa yang menjadi orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita harus bisa pilahkan mereka. Ya, amin.